Teman-teman tahu nggak, Tuhan itu ahlinya merekayasa, amin. Ya, dia itu merekayasa dengan sumpah holy forever. Saya rasa Pak Samuel itu doanya minta Tuhan kill me, ternyata Tuhan rekayasa untuk hidupnya ada di atas mezbah. Ya, Tuhan itu jago merekayasa. Jadi seberapa liar, seberapa kacau hidupmu hari ini, saya cuma mau menyimpulkan. Saya nggak mau sharing banyak-banyak, saudara, tapi saya pengen kasih tahu sama setiap kita, ada sebuah kabut kemuliaan yang sudah Tuhan tetapkan buat saudara dan buat saya, bahkan jauh sebelum kita ini dilahirkan. Amin, saudara. Jangan terkesima begitu. Ini firman Tuhan lah yang ngomong. Ini firman Tuhan yang ngomong. Ada sebuah kabut, ada sebuah kemuliaan, ada sebuah panggilan kudus yang bahkan sudah Tuhan siapkan, maaf kata, sebelum kita diproduksi. Ini apa nih maksudnya nih? Sebelum papa mama kita ketemu, bahkan sebelum kita dirancangkan oleh orang tua kita, ada kabut kemuliaan yang sudah Tuhan sediakan buat semua kita yang ada di tempat ini. Kita buka sama-sama firman Tuhan di dalam Yeremia 1 ayatnya yang kelima. Yang sudah dapat katakan haleluya. Cepet banget. Emang udah buka tuh? Nah, ini kebanyakan kebiasaan nih jadi orang Kristen ya. Yuk, Yeremia 1 ayat 5. Yang sudah dapat katakan yes. Yeremia 1 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebelum membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah sampai situ. Alkitab mengatakan apa? Sebelum Tuhan membentuk saudara dan saya di mana? Di mana? Di rahim ibu kita. Sebelum kita ada di rahim ibu kita. Bisa bayangin gak? Dia Tuhan yang sudah mengenal saudara dan saya. Jadi gak ada satu alasan apapun kita lahir ke dunia dalam kondisi yang salah. Oh, saudara belum dengar saya. Tidak ada satu alasan apapun kita lahir dunia dalam keadaan situasi kondisi yang salah. Gak ada. Gak ada. Saya ini mau digugurkan di dalam kandungan selama 3 bulan dikasih jamu pencahar. Ini ada abang saya yang main keyboard. Ini ada istri saya yang nari. Itu keponakan saya. Nah, ini teman-teman saya. Saya kenalin semua ya. Biar gak tegang. Saya ini anak yang gak diinginkan sama orang tua saya. Saya anak kebobolan. Waktu itu papa mama saya udah punya 1 kakak saya perempuan, 1 abang saya, dirasa is enough. Ternyata jebol. Ada 1 benih yang tanpa sengaja muncul di rahim ibu saya. Selama 3 bulan saya diminumin jamu, bisa bayangin. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat saya kulitnya hitam sendiri, ini abang saya dulu putih nih kayak orang Cina. Beneran. Mama saya tuh kuning langsat, tiap hari pakai kunyit. Luluran tiap hari, beneran. Kakak saya putih, saya hitam, keriting, kurus, jelek dulu sebelum kenal Tuhan. Saya nggak tahu ada kabut kemuliaan panggilan kudus yang Tuhan sudah tetapkan bahkan sebelum saya dilahirkan. Mungkin tadi Kak Lydia, Cilidia, Ibu Lydia dia cerita, bahan bakunya kelihatannya gak bagus, tapi dengan sumpah holy forever dia merekayasa hidupmu dan saya. Katakan kiri kananmu, gak ada yang salah bro. Gak ada yang salah. Orkestramu seperti apapun sanggup diubahkan dan direkayasa. Gak ada yang salah. Lanjut lagi ya. Tuhan telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah apa? Menguduskan engkau. Bayangin. Jadi saudara, sekalipun mungkin kita ini dirancang dalam keadaan yang salah, karena papa mama kita mungkin berdosa, tapi Alkitab mengatakan sebelum kita berojol keluar, Dia sudah menguduskan kamu dan saya. Yang percaya katakan. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong firman Tuhan. Kebetulan yang menyampaikan hari ini namanya Firman juga. Makanya tadi istri saya cerita, umur 17 tahun dia dijumpai Tuhan secara pribadi. Dia lupa kalau pertama kali kita ketemu waktu dia umur 17 tahun. Lu benar. Tuhan itu
Loh, saya itu dulu main drum loh di Sweet Seventeen-nya dia loh. Tapi bukan yang kayak gini tampilannya. Rambut saya masih keribo, berat badan saya masih 51, sekarang berat badan saya 82, paling mentok 86 ya, kayak beginilah. Jadi bisa bayangin 30 kilo yang lalu bagaimana. Tapi Tuhan merekayasa. Ini yang paling ketawain saya. Ya Pak Samuel ya. Manusia boleh punya selera, tapi Tuhan yang menetapkan jalan-jalannya. Katakan kiri kanan lu, Tuhan udah menguduskan engkau bahkan sebelum kau brojol. Jadi jangan ngeluh tentang keluargamu. Percaya ada sebuah panggilan kabut dalam hidupmu. Papa mamamu belum bertobat, hari ini kau ada di kapal, itu artinya ada rencana Tuhan yang luar biasa. Ini yang paling ajaib nih saudara nih ya. Sebelum kamu keluar dari kandungan ibumu, Tuhan telah menguduskan kita. Dan Tuhan telah menetapkan siapa? Sebut namamu. Firman. Menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi nabi atas apa? Atas bangsa-bangsa. Jadi kalau keadaan kita cuma berkutat, bergumul dalam kehidupan kita yang sekarang, masalah kita, problema kita, pergumulan kita yang sekarang. Hey, Tuhan punya panggilan yang jauh lebih besar. Jadi nabi bro. Bilang kiri kananmu, kamu nabi. Coba tatap matanya, bilang, berani gak ngomong kayak gitu? Ayo ngomong. Jadi orang Kristen ngomong, perkatakan, kamu itu punya panggilan nabi. Ayo ngomong. Mana ini imannya? Dan gak cuma sekedar berhenti, Tuhan memanggil engkau, menetapkan engkau jadi nabi. Tapi dia berkata, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi atas bangsa. Enggak cuma dibuat diri kita sendiri. Terlalu kecil kalau kita hidup untuk diri kita sendiri. Terlalu miskin, terlalu hina kalau kita cuma hidup kita hanya habis untuk diri kita sendiri. Yang Tuhan mau hidup kita dibagikan menjadi berkat, menjadi penyampai pesan, menjadi kabut kemuliaan bagi banyak bangsa. Itu yang Tuhan mau buat hidupmu dan buat hidup saya, saudara. Saya ini dilahirkan dengan kondisi yang tidak mau keluar karena saya tertolak sejak lahir. Saya memilih waktu itu gak mau keluar. Selama 10 bulan saya ada di perut mama saya. Sampai-sampai waktu saya harus dilahirkan, saya itu divakum. Kenapa? Karena saya gak mau keluar dari perut ibu saya. Makanya kalau teman-teman lihat kepala saya ini peang, karena divakum, karena saya gak mau keluar. Saking tertolaknya. Saya lahir keluarga saya miskin, papa saya baru bangkrut. Saya dan abang saya kelas 3 SD sampai kelas 6 SD saya terpaksa harus jualan ikan asin. Saya jalan kaki ke sekolah setiap pagi, pulang sekolah saya jalan kaki lagi, saya jualan ikan asin. Waktu saya SMP karir saya menanjak. Dari jual ikan asin saya jualan nasi di terminal. SMA karir saya naik lagi. Dari jualan nasi saya jualan koran. Setiap pagi saya bangun jam 4 pagi, saya jualan koran dari jam 4 pagi sampai jam 8. Jam 8 saya pergi sekolah, jam 5 saya pulang sekolah, saya pergi ke lampu merah. Kalau teman-teman tahu, kalau masuk Bekasi Barat itu lampu merah tempat saya biasa jualan koran. Surat kabar pagi saya jual sore. Udah kayak si Budi di lagu Iwan Fals saya. Sampai satu titik saya pernah lagi jualan koran, lampu merah berubah jadi lampu hijau. Bapak-bapaknya nanya, ini gimana duitnya? Saya bilang, om lempar aja duitnya. Dia lempar duitnya di jalan. Saya tunggu mobil lewat sampai lampu merah lagi. Saya tahu rasanya mungut duit dari jalan bagaimana. Mungkin kata dunia saya gak punya masa depan, tapi firman Tuhan mengatakan, firman, sebelum kamu dibentuk di rahim ibumu, aku telah mengenal kamu, kata Tuhan. Sebelum kamu keluar dari kandungan ibumu, aku telah menguduskan kamu. Dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi atas bangsa-bangsa. Itu panggilan kabut, panggilan kudus. Saya nggak tahu seberapa banyak di antara engkau yang hidupmu, menurutmu engkau nggak beruntung, yang menurutmu hidupmu gak bisa nih kayak pemimpin-pemimpin di depan yang dipakai luar biasa. Hey, jangan lihat success story-nya,
tapi lihat perjalanan bersama dengan Tuhannya. Mari pejamkan matamu saudara, kita selesai hari ini. Buat engkau seperti orang-orang yang tadi yang saya sebutkan, engkau yang merasa bahwa hidupmu kacau, hidupmu gagal, hidupmu gak beruntung, papa mamamu berantem, atau seperti apapun juga tadi yang diceritakan oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Kalau kamu ada orangnya, bolehkah saya undang kamu berdiri di tempatmu? Engkau aja, dan engkau pengen diubahkan hari ini. Kalau engkau merasa hidupmu itu gagal, engkau merasa hidupmu itu kurang beruntung, boleh kalau ada. Saya tahu ada di tempat ini, engkau merasa engkau miskin, engkau merasa engkau tertolak, engkau merasa engkau jelek, engkau merasa engkau gak bisa buat apa-apa. Yang kau lakukan senantiasa gagal. Aku coba usaha A, B, C, D. Berdiri di tempatmu. Saya masih tunggu saudara. Butuh yang namanya kerendahan hati memang. Tapi saya mau bilangin, ada sebuah panggilan kabut, ada sebuah panggilan kudus, ada sebuah panggilan mulia. Bahkan engkau ada di tempat ini, engkau yang melayani Tuhan, tapi engkau masih sering jatuh bangun dalam dosa. Engkau masih aja sering marah, engkau masih sering bohong, engkau masih sering curi, entah itu curi uang, curi waktu, atau apapun juga. Kalau engkau ada uang orangnya di tempat ini, mungkin engkau masih jatuh dalam dosa perzinahan, percabulan, boleh berdiri di tempatmu. Tapi engkau berkata, Tuhan aku mau berubah hari ini. Berdiri di tempatmu, saya mau berdoa buat saudara. Kalau engkau ada di tempat ini juga, mungkin kau udah lama jadi orang Kristen, tapi kamu gak pernah doa. Kamu gak tahu bagaimana caranya untuk melayani Tuhan yang baik dan benar. Tapi kau berkata, aku mau, tapi aku rasa kok hidupku gak layak ya. Berdiri di tempatmu.